Mbak Okta, tahu nggak alasan kenapa guru memanggil kamu hari ini? Karena saya terlambat masuk sekolah, Bu. Saya siap mendapatkan hukuman atau sanksi dari Ibu. Bukan ya, memang Bu Guru memanggil kamu ada kaitannya dengan keterlambatan kamu tadi pagi, tetapi bukan untuk memberikan hukuman ya. Oke, tadi pagi kamu terlambat ya. Untuk alasan khusus, Bu Guru juga pernah terlambat. Misalkan ketika ban motor Bu Guru tiba-tiba kempes di jalan ya. Saya tahu pasti Mbak Okta punya alasan ya kenapa tadi pagi terlambat. Nah, nanti kita akan cari solusi untuk mengatasi masalah kamu terlambat tadi pagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Guru ingatkan lagi, coba peraturan di sekolah kita, jam masuk sekolah kita itu jam berapa? Jam 7, Bu. Tapi jam 7 kurang 5 menit itu sudah harus ada di dalam kelas. Bagus kalau kamu sudah mengetahui. Lah, tadi pagi kamu datang jam berapa? Jam 7 lebih 10, Bu. Maaf, Bu. Saya telah melanggar kesepakatan sekolah. Baiklah, untuk keterlambatan kamu tadi pagi sudah tidak apa-apa, Bu Guru tidak akan mencari yang salah siapa, tapi yang pasti kita akan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki diri agar lain kali tidak terlambat, Mbak Okta? Ya, saya bersedia, Bu. Coba alasannya apa kenapa tadi pagi kamu terlambat? Saya bangun kesiangan, Bu. Ini mulai besok kamu harus bangun pagi ya supaya nggak terlambat lagi. Baik, Bu. Nah, mengapa kamu bangun kesiangan? Karena semalam saya mengerjakan tugas yang menumpuk. Jika bukan jadwal saya PTM, saya di rumah disuruh untuk menjaga adik. Jadi jam belajar saya untuk menjaga adik, saya tidak bisa mengerjakan tugas. Jadi kamu mengerjakannya tugas kapan? Waktu malam hari. Terus tugasnya menumpuk. Iya. Oke, jadi begini, membantu pekerjaan orang tua itu juga bagus ya, tapi kamu dan orang tua kamu itu harus tahu bahwa ketika kamu itu di rumah ya, bukan pas jam masuk, itu bukan waktu libur ya. Memang Bapak Ibu Guru memberikan kamu tugas-tugas mandiri karena kamu masuknya kan sehari masuk, sehari libur. Nah, ketika kamu di rumah itu sebenarnya bukan istilah libur, tapi mengerjakan tugas mandiri di rumah ya. Jadi kamu mengerjakan tugasnya kapan? Ya pagi itu sesuai dengan jam masuk sekolah. Mengerti Mbak Okta? Iya. Berarti untuk mengatasi masalahmu ini supaya kamu tidak bangun kesiangan, supaya kamu bisa mengerjakan tugas, nanti apa yang harus kamu lakukan? Saya akan bilang ke orang tua saya jika ketika bukan jadwal saya PTM, saya itu di rumah tidak libur, tetapi saya diberi tugas mandiri di rumah. Saya akan mengerjakan tugas waktu seperti jam masuk sekolah, Bu. Oke, terus malamnya berarti kamu bisa istirahat dan bisa tidur lebih awal. Oke, Bu Guru percaya pasti Mbak Okta bisa mengatasi masalah ini dan besok akan menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti Bu Guru akan membantu kamu juga. Saya akan WA membahas ini di WA grup wali murid ya, bahwa anak-anak ketika di rumah bukan libur. Nah, semangat ya Mbak Okta, besok akan jadi lebih baik. Mbak Okta, kamu tahu enggak kenapa Bu Guru memanggilmu hari ini? Karena kemarin saya bolos, Bu. Apa hanya karena itu? Tidak, kemarin saya juga memasukkan surat izin. Kamu masukkan tanda tangan orang tua kamu ya itu ya? Iya. Nah, terus? Saya minta maaf dan bersedia mendapat sanksi dari Ibu. Oke, Bu Guru tidak akan memberikan sanksi ya. Siapapun bisa melakukan kesalahan ya. Setiap orang bisa berbuat salah dengan alasan khusus. Nah, yang jelas Ibu ingin mengajakmu untuk mencari solusi agar lain kali kamu tidak bolos lagi ya.
Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki diri, Mbak Okta? Iya Bu, saya bersedia. Saya akan mencoba menjadi murid yang lebih baik lagi. Kamu tahu nggak kesepakatan kelas kita mengenai tidak masuk sekolah, mengenai membuat surat izin palsu, itu bagaimana? Ketika tidak masuk sekolah harus mengirim surat izin yang ditandatangani oleh orang tua Bu, tidak boleh dipalsukan. Bagus, sudah kalau kamu mengerti. Nah, sekarang Bu Guru pengen tahu kenapa kemarin kamu bolos? Kenapa kemarin kamu membuat surat izin palsu? Coba alasannya kenapa? Karena saya belum mengerjakan tugas Bu, saya takut dimarahin oleh ibu guru, jadi saya ke rumah nenek untuk tidur. Oh, kamu belum mengerjakan tugas. Belum mengerjakan tugas apa? Matematika. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Karena soalnya sulit Bu, jadi saya bingung bagaimana harus mengerjakannya dan tidak ada yang bisa mengajari saya. Untuk tugas matematika. Nah, tugas matematika Bapak Ibu guru itu ketika memberikan tugas kan bukan berarti tugasnya harus betul semua. Yang penting anak-anak itu mau mencoba, bisa buka buku, bisa nanti diskusi dengan teman, bahkan bisa buka lewat YouTube. Ya kan? Tetapi kalau itu masih tetap tidak bisa, ya sudah, nggak apa-apa, dikerjakan apa adanya, terus besok tetap berangkat sekolah. Ya, sudah tahu itu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk membolos. Jadi Mbak Okta, coba apa yang akan kamu lakukan atau apa yang harus kamu lakukan supaya besok ketika ada tugas matematika itu kamu bisa mengerjakan. Saya akan berusaha memahami apa penjelasan Bapak Ibu guru dan saya akan bertanya jika kurang jelas. Oke, ya. Saya percaya kamu pasti akan bisa ya. Nah, tetapi itu tadi kalau tetap tidak bisa bukan berarti kamu harus membolos, ya. Yakin kamu pasti bisa. Semangat ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Zuzina Nurul Iza, kelas 9 SMP Negeri 1 Turjo, Kabupaten Klaten. Ketika saya diajak praktek segitiga restitusi, saya merasa senang karena ketika kita melanggar peraturan sekolah, kita tidak harus dihukum atau diberi sanksi. Bapak Ibu guru mengajak kami diskusi untuk menyelesaikan masalah, sehingga kami mempunyai motivasi untuk bisa lebih disiplin dan menjadi murid yang lebih baik. Dan kami juga bisa memperbaiki kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.